Rangkuman hari ke-226 serangan Rusia ke Ukraina. Warga yang takut wajib militer lari ke Alaska. Namun sebelum itu kami ingatkan untuk penonton setia Kompas Militer agar menonton video ini sampai akhir dan tidak terjadi selisih paham. Memasuki hari ke-225 serangan Rusia ke Ukraina, pasukan Ukraina mendapatkan kembali sebagian besar tanah pada September di wilayah timur Laut Kharkiv. Akan tetapi mayat 534 warga sipil termasuk 19 anak-anak ditemukan setelah pasukan Rusia pergi. Menurut Serhiy Bolfinov dari Kepolisian Nasional Kharkiv, dalam sebuah pengarahan totalnya termasuk temuan 447 korban jiwa yang ditemukan di Izium saja. Dia juga mengatakan bahwa penyelidik telah menemukan bukti dari 22 situs yang digunakan sebagai ruang penyiksaan. Pakar militer mengatakan Rusia berada pada titik terlemahnya, sebagian karena keputusannya untuk tidak melakukan mobilisasi lebih awal dan sebagian karena kerugian besar pasukan dan peralatan. Ukraina sementara itu telah memperluas wilayah kendalinya di wilayah Kherson sejauh 6 hingga 12 mil. Menurut Komando Selatan militernya, Rusia menargetkan Zaporizhzhia dengan drone kamikaze yang berisi bahan peledak untuk pertama kalinya ketika jumlah korban tewas akibat serangan rudal di sebuah gedung apartemen di kota itu naik menjadi 11 orang. Gubernur regional Oleksandr Staruk mengatakan drone Shahid 136 buatan Iran merusak 2 fasilitas infrastruktur di kota. Dia mengatakan rudal lain juga menyerang kota itu lagi, melukai salah satu orang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Nazer Kanani membantah memasok drone ke Rusia, menyebut klaim itu tidak berdasar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah memperingatkan dunia bisa menghadapi Armageddon jika Vladimir Putin menggunakan senjata nuklir taktis untuk mencoba memenangkan perang di Ukraina. Dia membuat pernyataan paling belak-belakan sampai saat ini tentang ancaman perang nuklir dengan mengatakan bahwa dunia kini diambang bencana nuklir yang terburuk dalam 60 tahun terakhir. Kita belum menghadapi kemungkinan terjadinya Armageddon sejak Kennedy dan krisis rudal Kuba, katanya. Tapi kita memiliki seorang pria yang saya kenal cukup baik, kata Biden, merujuk pada Presiden Rusia. Dia tidak bercanda ketika berbicara tentang potensi penggunaan senjata nuklir taktis atau senjata biologi atau kimia, karena militernya bisa secara signifikan berkinerja buruk. Sumber Ukraina berusaha mengklarifikasi apa yang dimaksud Presiden Volodymyr Zelensky kemarin ketika dia berbicara tentang serangan pencegahan yang diperlukan untuk menghentikan Rusia menggunakan senjata nuklir taktis di Ukraina. Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov menangkap komentar itu dan menafsirkan sebagai seruan bagi NATO untuk menggunakan senjata nuklir melawan Rusia. Menurutnya, komentar itu menunjukkan mengapa operasi militer khusus Rusia di dalam perbatasan Ukraina diperlukan. Sementara itu, penasehat Zelensky Serhiy Nikrofov berkata, rekan-rekan Anda telah bertindak terlalu jauh dengan histeria nuklir Anda dan sekarang Anda mendengar serangan nuklir bahkan di tempat yang tidak ada. Presiden berbicara tentang periode sebelum 24 Februari. Menurutnya yang dimaksud Presiden Ukraina adalah kebutuhan untuk menerapkan langkah-langkah pencegahan guna mencegah Rusia memulai perang. Izinkan saya mengingatkan Anda bahwa satu-satunya tindakan yang dilakukan saat itu adalah sanksi pencegahan. Terang Serhiy Nikiforov, hadiah Nobel Perdamaian 2022 telah diberikan kepada advokat hak asasi manusia Ales Bialyatsky dari Belarus, Organisasi Hak Asasi Manusia Rusia, Memorial dan Organisasi Hak Asasi Manusia Ukraina, Pusat Kebebasan Sipil. Setelah penghargaan itu, Kepala Pusat Kebebasan Sipil Ukraina mengatakan Putin harus menghadapi pengadilan internasional. Oleksandra Matviichuk
meminta Presiden Rusia pemimpin Belarusia Alexander Lukashenko dan penjahat perang lainnya untuk menghadapi pengadilan internasional untuk memberi ratusan ribu korban kejahatan perang kesempatan untuk melihat keadilan. Medvedchuk juga menyerukan agar Rusia dikeluarkan dari Dewan Keamanan PBB karena pelanggaran sistematis terhadap piagam PBB. Uni Eropa memberlakukan babak baru sanksi terhadap Rusia, memperluas larangan impor dan ekspor, dan memasukkan daftar hitam individu atas pencaplokan 4 wilayah Ukraina oleh Moskwa. Sementara itu, kantor kepresidenan Turki mengumumkan adanya panggilan singkat antara Recep Tayyip Erdogan dengan rekannya dari Rusia. Keduanya membahas perkembangan terakhir di Ukraina, dan Erdogan mengulangi kesediaan Ankara untuk melakukan bagiannya untuk menyelesaikan perang secara damai.